Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah lukisan Bunda Maria dan Yesus ada di dinding Ka'bah? Dan apa Rasulullah membiarkan gambar Bunda Maria dan bayi Yesus di dalam Ka'bah? Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memutuskan untuk berperang melawan kafir Quraisy kota Mekah. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kaum muslimin menang telak meski pasukan kaum muslimin hanya 300 orang namun mampu mengalahkan lawan dari pihak kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Dan dilengkapi oleh armada perang seperti ratusan kuda kemudian ratusan unta dan sejumlah baju besi untuk berperang. Jenderal perang kaum kafir adalah Abu Jahal laknatullah alaihi dan ia ikut tewas dalam perang paling dahsyat itu. Perang itu terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Saat kaum muslimin berpuasa, maka pemandangan itu sungguh sangat berbeda 180 derajat dengan peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Umat Islam mengambil alih kota Mekah dari kaum kafir Quraisy tanpa ada perlawanan dan peperangan. Bahkan kaum muslimin sedikit pun tidak membalas dendam atas kekejaman kaum kafir Quraisy Mekah dahulu. Meski misalnya sahabat-sahabat Bilal pernah dijemur di bawah terik matahari ditimpa batu besar, Nabi kemudian memberikan pengampunan kepada ribuan kaum kafir Quraisy kota Mekah. Karena kota Mekah sudah dikuasai tangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, maka Ka'bah dan pelataran Masjidil Haram kemudian harus disucikan dari berhala sesembahan kaum kafir yang berjajar. Semuanya ada 360 patung berhala yang dihancurkan hingga tidak tersisa satu pun termasuk patung berhala raksasa sesembahan mereka yaitu Dewa Lata, Uzza dan Manaf. Setelah hancur ternyata belum selesai karena saat Nabi masuk ke dalam Ka'bah Nabi melihat di dinding Ka'bah terdapat lukisan-lukisan. Kata mereka lukisan itu adalah lukisan malaikat, dewa-dewa dan sebagainya. Itu menempel di 4 sisi dinding Ka'bah dan itu langsung dihapus oleh Nabi. Terdapat sejumlah lukisan dinding atau sekarang disebut mural pada dinding bagian luar dan bagian dalam dan salah satunya lukisan wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus. Melihat hal itu segera dan menghambat menutupinya dengan jubah dengan penuh rasa hormat dan memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan. Hapus semua lukisan yang lain kecuali gambar Bunda Maria dan bayi Yesus. Lukisan yang menggambarkan wajah Bunda Maria dan bayi Yesus itu ditutupi dengan jumlah dengan penuh rasa hormat untuk tidak dihilangkan. Benarkah cerita itu? Simak pembahasannya berikut, tapi sebelum lanjut,
Bantu kemajuan channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sobat, kisah luar biasa tentang Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatatnya dengan tinta emas. Kisah Nabi yang datang kembali ke kota Mekah setelah terusir dari kota kelahirannya, yaitu pada tahun 1 Hijriah. Tidak butuh waktu lama. Pada 10 Ramadan atau 8 Hijriah atau 8 tahun kemudian, bersama lebih dari 10.000 pasukan kaum muslimin datang kembali ke kota Mekah dengan damai untuk Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa itu sering disebut dengan peristiwa pembukaan kota Mekah, bukan penaklukan kota Mekah. Bahasanya sangat indah. Dan benar, Islam datang dengan sangat damai, tidak ada setetes pun darah yang tumpah. Nabi terang-terangan mengemukakan bahwa siapa saja akan selamat, siapapun akan selamat, tidak ada pertumpahan dan tidak ada peperangan. Fathul Mekah terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Sekitar 10 ribuan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir Quraisy, menemui Nabi Muhammad. Ia menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi dan para sahabat. Sadar bahwa Abu Sufyan merupakan tokoh yang suka disanjung, Nabi Muhammad lantas memberikan sanjungan penghormatan kepada Abu Sufyan atas saran paman Abbas bin Abdul Muthalib. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Dan siapapun yang masuk di Masjidil Haram mereka pun akan aman. Begitu cara Nabi Muhammad memberikan penghormatan penghargaan kepada Abu Sufyan. Sebenarnya pada peristiwa Fathu Makkah ada sedikit perlawanan, sebuah perlawanan yang hitung-hitungannya yang sangat kecil. Perlawanan itu datang dari anak Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Namun amat mudah dipatahkan oleh keperkasaan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kaum muslimin. Pasukan Abu Jahal, dalam hal ini Ikrimah bin Abu Jahal, lari tunggang langgang. Sempat berusaha melarikan diri, menaiki perahu, menaiki kapal di sebuah pelabuhan laut untuk menyelamatkan diri pergi ke luar negeri. Namun ia kembali lagi ke kota Mekah untuk menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersama 10.000 pasukan kaum muslimin berada di kota Mekah dengan sikap tawadu sampai-sampai dagu Nabi hampir menyentuh dada. Dalam kesempatan itu Nabi yang kemudian menghancurkan berhala di Ka'bah, di pelataran Ka'bah yang jumlahnya 360. Ketika itu beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil pasti itu lenyap. Selepas itu Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah. Bilal adalah bekas budak yang pernah dihinakan kaum kafir Quraisy karena masuk Islam. Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal kemudian memanjat Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Mendengar lantunan azan merdu, Bilal tertunduk khusyuk. Air mata harum menetes mendengar kumandang dan lantunan indah penuh makna yang merdu. Maka sungguh berbanding terbalik dengan peristiwa Perang Badar.
telah mengambil alih kota Makkah sama sekali tanpa ada perlawanan dan peperangan. Tidak ada balas dendam pernah dijemur ditimpa batu panas. Di bawah panas terik matahari tidak ada balas dendam meski sahabat disiksa dengan siksaan yang mengerikan oleh kaum kafir. Nabi memberikan pengampunan pada kaum kafir. Hanya saja Ka'bah dan pelataran Masjidil Haram harus disucikan dari tambahan berhala agar tidak satupun dari 360 patung berhala itu termasuk patung raksasa yang paling besar. Patung-patung berhala sesembahan itu dihancurkan dan lukisan dibereskan. Terdapat banyak sekali lukisan seperti sekarang disebutnya mural pada dinding-dinding Ka'bah. Dan salah satunya konon diriwayatkan menggambarkan wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus. Nabi Muhammad menutupinya dengan jubah dengan penghormatan, memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan kecuali lukisan wajah Bunda Maria dan Yesus Kristus. Yesus adalah sesembahan umat beragama Kristen yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, sedangkan bagi Islam Yesus adalah Nabi. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam adalah anak Bunda Maria atau Siti Maryam dalam Islam. Yesus Kristus atau Isa alaihi salam hanyalah Nabi utusan Allah. Ulama kenamaan Syekh Amul At-Twaijiri telah mengumpulkan riwayat-riwayat yang terkait dengan Ahbarul Makkah dan mendapati beberapa sanad dan kesemuanya dhaif atau lemah. Karena ada beberapa keterputusan sanad dan ada perawi yang lemah serta mubham atau tidak disebut namanya. Dan itu juga riwayat tentang dibiarkannya gambar Bunda Maria yang sangat bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lainnya bahwa Rasulullah waktu itu tidak mau masuk ke Ka'bah yang masih ada gambarnya serta menyuruh sahabat Umar bin Khattab untuk menghapus seluruh gambar-gambar tersebut, dan tidaklah beliau memasuki Ka'bah kecuali seluruh gambarnya sudah terhapus bersih. Dan juga bertentangan dengan riwayat lain, Rasulullah sangat membenci lukisan dan patung dan mengingkarinya. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memasuki Ka'bah dan Rasulullah mendapat banyak gambar dinding Ka'bah, di antaranya gambar disebut sebagai bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Di situ Nabi Ibrahim dikabarkan tengah memegang azlam, anak panah tanpa bulu tanpa kepala, yang digunakan oleh kaum muslimin Mekah untuk meminta petunjuk atau mengundi nasib atau berjudi. Tidakkah mereka telah mendengar bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada lukisan bernyawa? Digambarkan Ibrahim memegang anak panah padahal dia tidak pernah mengundi nasib. Kata Nabi Muhammad yang sedih melihat lukisan Nabi Ibrahim sedang memegang anak panah. Dalam riwayat utama beliau memerintahkan untuk mengambil air dan menghapus gambar tersebut. Ketika memalingkan wajah ke dinding lain, Rasulullah mendapatkan ada gambar banyak lukisan malaikat. Itu kata mereka. Rasulullah Shallallahu Wasallam lagi-lagi menyangkal. Adalah kisah yang tidak benar yang menyatakan bahwa terdapat mural pada dinding-dinding bagian luar dan dalam Ka'bah. Akhirnya wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus dan adalah tidak benar dan tidak berdasar. Yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi dengan jubah beliau lukisan Bunda Maria, lukisan Yesus Kristus.
Tidak benar dan tidak adalah benar dan tidak berdasar sama sekali yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar semua lukisan dihapus kecuali lukisan yang menggambarkan wajah Bunda Maria dan Yesus Kristus. Dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas Bunda Maria atau Mary atau Maryam dalam bahasa Arab. Faktanya hanya Bunda Maria atau Maryam sajalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di seluruh Al-Quran. Al-Quran menempatkan Bunda Maria atau Maryam amat istimewa dan menjadi salah satu nama surat dari 144 surat Al-Quran. Selanjutnya, sama halnya dengan nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam disunahkan untuk melafalkan alaihi salam setiap kali menyebut Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya sudah atau bisa juga diberi tugas mengajak manusia beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Nabi Isa atau Yesus diutus khusus untuk Bani Israel, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua makhluk, bahwa Rasulullah yang disebut sebagai rahmat bagi semesta alam yang membawa Islam. Ternyata cerita tentang Nabi menyuruh menutupi lukisan Bunda Maria dan Yesus dengan jubahnya. Sumbernya cerita itu ada, yaitu Akbar Makkah karya Al-Azraqi dan Al-Baghazi karya Al-Waqidi. Sebagai umat yang dikaruniai akal, haruslah dalam mengatakan dan menyatakan bahwa catatan sejarah itu otentik. Sebagai sebuah catatan sejarah haruslah dilakukan pengujian berupa pemeriksaan sanad atau matan dari riwayat yang ingin diteliti kebenarannya. Jika ternyata setelah diteliti riwayat itu lemah atau bahkan palsu, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah yang autentik. Jadi kesimpulannya, cerita yang menyatakan bahwa di dalam Ka'bah terdapat lukisan Bunda Maria dan Yesus yang beredar selama ini adalah palsu atau tidak benar. Hal itu dikarenakan sanad atau matan dari cerita itu tidak kuat atau dhaif. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan like. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.